tayang di Hong Kong pada tanggal 19 Maret 2015 lalu. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang kepala sekolah bernama Louis Wai Hung. Film ini menceritakan tentang upaya Hung untuk menyelamatkan satu TK yang hanya memiliki 5 murid. Usaha Hung mempertahankan murid-muridnya dan usaha Hung dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh masing-masing murid bukanlah hal yang mudah. Apalagi adanya tekanan jika sampai akhir semester TK tersebut belum memiliki murid lagi, maka TK tersebut akan ditutup dan dijadikan pembuangan sampah atau pemakaran. Hal inilah yang membuat Hung bekerja keras untuk mewujudkannya. Alur cerita, film ini diawali dengan pertemuan orang tua siswa dengan kepala sekolah dan guru karena orang tua mengeluhkan anaknya yang akan dikeluarkan dari kelas berbakat. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Anaknya yang bernama Martin akan dikeluarkan dari kelas berbakat karena sang kepala sekolah khawatir Martin menjadi stres dan rela membayar $100 kepada gurunya demi mendapatkan nilai 100. Akan tetapi Martin tidak jadi dikeluarkan karena orang tuanya merupakan pimpinan perusahaan yang ternama dan sukses. Kemudian kepala sekolah mengundurkan diri dari sekolah tersebut. 2 bulan kemudian, kepala sekolah yang bernama Hong melihat sebuah siaran yang menyiarkan tentang sebuah sekolah yang memprihatinkan karena hanya mempunyai satu guru pengganti dan 5 siswa yang tersisa. Siswa tersebut tetap bersekolah karena tidak mampu pindah ke sekolah lainnya. Pertama kali Hung menginjakan kaki di sekolah tersebut, Hung menyadari bahwa banyak yang harus dilakukannya untuk membenahi sekolah tersebut. Selain kondisinya yang memprihatinkan, perilaku tak bersahabat dari lingkungan sekitarnya pun menambah pelik masalah. Namun, Hung tetap optimis dapat menyelamatkan sekolah tersebut. Pertemuan dengan 5 murid yang lucu-lucu menguatkan keinginannya untuk menghadapi segala rintangan. Mulai dari sikap pesimis orang sekitar sampai kendala dari beberapa orang tua murid yang malah menginginkan anaknya meninggalkan bangku sekolah hanya untuk membantu tugas-tugas mereka di rumah. Pada umumnya anak-anak memiliki mimpi yang besar, tetapi berbeda dengan sekolah ini yang bermimpi sesuatu yang sederhana sesuai dengan kehidupan mereka. Ho Siu Sue merupakan murid yang tumbuh tanpa sentuhan ibu. Dia adalah anak yang mandiri. Dia melakukan pekerjaan orang dewasa seperti mencuci, memasak, dan membereskan rumah. Tam Mei Chu merupakan anak yang kedua orang tuanya tewas karena kecelakaan mobil. Cucu diasuh oleh keluarga bibihan yang bekerja sebagai buruh cuci piring di sebuah restoran. Dia memiliki fobia terhadap guntur. Lokaka merupakan anak yang sensitif. Dia hidup bersama orang tuanya yang sering bertengkar hebat. Anaknya tidak bisa berjalan karena kecelakaan kerja. Rumah kakak selalu diganggu oleh pengembang properti yang memaksa ingin membeli rumahnya tersebut. Kitty dan Jenny merupakan 2 anak kembar yang berasal dari keluarga imigran yang miskin. Mereka berdua sering telat karena harus berjalan kaki. Keluarga mereka tidak mampu membayar bus atau taksi. Hong pun menawarkan mengantar jemput keduanya. Kitty dan Jenny adalah gadis lucu dan aktif. Dengan segala usaha Hong mencari cara supaya murid-muridnya dapat masuk sekolah lagi, tidak peduli apakah ia harus antar jemput murid-muridnya atau harus berhadapan dengan orang tua murid yang keras kepala. Hong menghadapi banyak masalah, tapi ia tidak pernah menyerah. Meskipun harus jatuh bangun karena yang dideritanya, Hong tetap bekerja sekuat tenaga. Hong ingin sekolah itu tetap mandiri, tetap berdiri sendiri. Pada suatu saat, Bu Hung memutuskan mengutus proposal mengenai 5 anak di TK Yuentin. Kemudian Bu Hung mendapat undangan dari Bowie. Ketika bertemu, Bowie tidak peduli dengan 5 siswa tersebut, tetapi dia peduli dengan 5.000 siswa di kabupaten yang dapat memberikan dia banyak uang. Bu Hung ditawarkan $10 juta Hong Kong per tahun. Akan tetapi Bu Hung menolaknya dan mengatakan bahwa mengajar adalah pekerjaan yang mulia untuk menjadi panutan siswa dan untuk mempengaruhi kehidupan lainnya. Pada akhirnya, sekolah mendapatkan 2 murid dari warga sekitar karena simpati mereka terhadap ketulusan kepala sekolah. Karena 2 murid tersebut, sekolah tidak jadi ditutup. Selesai.
Menurut kalian, tahu nggak sih apa yang paling berjasa, guru SD, guru SMP, atau guru SMA? Iya, semua guru memang berjasa. Tapi buat saya, guru taman kanak-kanak lah yang paling berjasa. Karena guru TK ini berperan penting dalam perkembangan pendidikan anak-anak pada usia dini. Guru TK harus mengerti tentang psikologi anak dan harus mengerti bagaimana menyampaikan pelajaran sambil bermain kepada anak-anak. Karena tiap-tiap karakter anak adalah pribadi yang unik. Namun, semakin pesatnya kemajuan zaman, peran guru TK makin ditekan dan dituntut untuk mendidik anak-anak didiknya dalam menguasai segala hal. Hal inilah yang diangkat oleh film yang akan kami bahas, yaitu Little Big Master, yang mengambil latar belakang kehidupan di Hong Kong. Singkatnya, salah satu tokoh yang bernama Hung memilih untuk mengajar TK daripada berkeliling dunia. Hung juga melakukan hal seperti merencanakan kurikulum, perbaikan sekolah, dan menjemput anak-anak yang ada di sana. Di sini saya belajar bagaimana seharusnya kita mendidik dan berkomunikasi dengan anak-anak. Kita perlu memahami dan bicara dengan bahasa mereka agar mereka pun merasa nyaman dan terbuka terhadap kita. Satu hal lagi, dengan caranya sesungguhnya anak-anak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan lingkungannya. Hanya saja kita sering mengabaikan pendapat serta merendahkan mereka. Hal ini tergambar pada adegan saat cucu berusaha mengalahkan ketakutannya akan hujan. Cucu ini merasa orang tuanya meninggal karena dimakan oleh monster gunung yang turun pada saat hujan. Padahal yang terjadi sebenarnya orang tua cucu meninggal karena kecelakaan mobil. Film ini memang diambil dari kisah nyata. Dan juga yang terakhir, hal yang menariknya ketika anak-anak di sana ditanya tentang apa yang diimpikannya kemudian kelak. Terdapat kelebihan dari film Little Big Master ini, yaitu yang pertama, film ini membahas tentang pendidikan yang diambil dari kisah nyata. Yang kedua, salah satu tokoh yang bernama Hung, ia menjadi kepala sekolah di salah satu TK. Ketika menghadapi masalah, ia sangat bijaksana dalam menghadapinya. Lalu yang ketiga, tokoh Hung ini dan 5 orang muridnya berakting sangat natural dan polos sehingga dapat mendongkrak popularitas dari film ini. Lalu kelebihan yang keempat, dalam film ini diperlihatkan tokoh Hung yang tak ingin menyerah kepada keadaan. Dan yang kelima, tokoh Hung ini yang notabene seorang guru dari keluarga mapan mau menjalani pekerjaan yang mungkin sangat tidak menarik dan gajinya kecil, tapi ia tetap menjalankannya. Kelemahan dari film ini adalah tokoh Hung yang tidak mudah terpancing emosi sehingga adegan kemarahan dari film ini tidak menonjol. Dalam film Little Big Master ini terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama itu, dalam mendidik tidak hanya memikirkan gaji atau penghasilan yang kita dapat, tetapi bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik, yang profesional dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, terdapat nilai kemanusiaan dan nilai berkorban dalam memajukan pendidikan adalah salah satu esensi yang tidak bisa ditawar-tawar. Ikhlas dalam berkorban atau bekerja, Little Big Master, sebuah film yang menjadikan inspirasi dan renungan untuk kita.